Toko grosir di Desa Manukayalet, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar. Api dengan cepat membakar toko yang dipenuhi barang-barang grosir, seperti kebutuhan pokok hingga jajanan ini. 7 orang karyawan toko harus dilarikan ke puskesmas dan 1 orang dirujuk ke rumah sakit akibat lemas setelah menghirup asap kebakaran yang tebal. Kondisi langsung berobat nih. Kondisi langsung berobat. Baca karya tadi sudah ada ganti 7 orang dievakuasi ke puskesmas dan tempat sterilisasi. 1 orang sudah dirujuk ke rumah sakit mendapat penanganan. 3 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar dikerahkan ke lokasi untuk segera memadamkan api. Selama hampir 2 jam, api akhirnya bisa dipadamkan petugas. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Seperti inilah kobaran api saat membakar 7 unit lapak pedagang berlokasi di Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jumat dini hari. Banyaknya material bangunan lapak yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan lapak para pedagang. Untuk memadamkan api, petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi menerjunkan sedikitnya 7 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Saat petugas damkartan melakukan pemadaman, sempat terjadi beberapa kali ledakan. Dalam peristiwa tersebut, pemilik lapak tak bisa menyelamatkan barang dagangannya. Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkartan Kota Jambi, Budi Siswanto menyebut, berdasarkan dugaan sementara, kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang merembet ke bangunan kios pedagang. Di kebakaran kios banyak 7 unit dan alhamdulillah kami dapat menanganinya selama 3 jam. Api dapat kami padamkan, mengerahkan personil sebanyak 30 orang dan 7 unit armada. Dalam kebakaran tersebut tidak terjadi korban jiwa. Akibat peristiwa kebakaran tersebut, pemilik kios harus menderita puluhan juta rupiah. Kebakaran 7 kios pedagangnya rata dengan tanah akibat amukan si jago merah tersebut saat ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sudirman, 42 tahun, diterkam buaya saat sedang membuka pintu air di empang miliknya di Desa Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Rabu malam. Sejumlah warga berusaha mencari korban di lokasi kejadian, namun tidak membuahkan hasil. Jasad korban baru ditemukan warga dan petugas kepolisian pada Kamis pagi di Sungai Budong-Budong sekitar 500 meter dari lokasi korban diterkam buaya. Ironisnya, korban ditemukan dengan kondisi kaki dan tangan penuh luka akibat digigit buaya. Dia kan ke empannya, dia mau kasih masuk lagi air. Nah, di luar pematangnya dia bocor, ada perbaiki itu, timbul. Nah, ini kan air serata dengan pematang air. Pematang, berarti naik pasang om ya? Pakai air kan. Jadi ini dari tempatnya itu menggali tanah, 1 meter yang di tempatnya berdiri. Nah, jadi lewat itu buaya ya. Langsung diterkam. Keluarga dan istri korban histeris saat jasad Sudirman tiba di rumah duka. Kerabat tak kuasa menahan tangis saat orang yang mereka cintai tewas mengenaskan. Rencananya, jasad korban akan dimakamkan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Halo Galuh, gimana hari ini? Hai Cikal, hari ini cerah ceria, semangat dengan merah membara. Oh, merah Cikal itu perada gimana? ceria ya? Ceria, membara dong, semangat. Saya dengan merah muda melambangkan
Hati yang lembut. Hati yang lembut. Tapi kita banyak sekali ya informasi pada hari ini. Kan lagi menteri-menteri lagi pada retret ya. Latihan baris berbaris gitu kan. Happy. Terus kemudian timnas Indonesia U17 menang besar juga kan. 10-0. Jadi banyak sekali yang happy. Sebagaimana kita juga happy menyapa pemirsa. Anda kembali menyaksikan Sindo Today. Program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini. Bersama saya Cika Murtaza. Dan bersama saya Galuh Pandu. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur ZR. Presiden Prabowo menekankan retret Kabinet Merah Putih bukan menandakan militerisme, melainkan menyampaikan frekuensi gerak langkah pemerintahan. Garuda Muda menang telak 10-0 dalam laga melawan Kepulauan Mariana Utara pada kualifikasi Piala Asia U17. Ya, kita awali informasi Sindo Today hari ini. Pemirsa, pelaku penganiayaan menggunakan tombak di Samarinda tewas di amuk massa. Polisi kemudian menangkap 8 orang tersangka. Aksi penganiayaan Ramlan terhadap Bari di dermaga Sungai Baru, Samarinda terekam kamera pengawas. Ramlan menganiaya pengemudi kapal klotok tersebut dengan menggunakan sebilah tombak hingga terluka. Akibatnya Bari harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah melakukan penusukan, Ramlan sempat menyerang polisi dan melarikan diri ke sungai di Jalan Sumber Baru, Samarinda. Emosi warga semakin bertambah setelah pelaku tidak menanggapi tembakan peringatan yang dilepaskan polisi. Ramlan akhirnya dihakimi warga hingga akhirnya tewas. Keluarga Ramlan yang tidak terima kemudian melaporkan sejumlah warga yang melakukan pengeroyokan. Dari hasil olah TKP dan penyelidikan lebih lanjut, Satreskrim Polresta Samarinda menetapkan 8 orang tersangka yang terlibat. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari tombak yang digunakan Ramlan dan sejumlah batu dan balok kayu yang digunakan para pelaku. Atas perbuatannya, para pelaku pengeroyokan dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan kita temukan beberapa pelaku, ada total 8 tersangka yang sudah kita amankan. Dari hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, pemeriksaan saksi, bukti elektronik, TKP. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar tidak bertindak gegabah dan main hakim sendiri. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya Anyus melaporkan. Tersinggung karena mobilnya disalip, seorang pengemudi mobil di Pekanbaru Riau mengancam supir truk pengangkut gas LPG dengan pisau sangkur. Tanya itu, pelaku merupakan pensiunan PNS. Pak, nggak boleh kayak gitu lah, Pak. Pak, belum dong pada aku, Pak. Pak. Bapak pidana, Pak. Bapak pidana, Pak. Dalam video yang direkam warga, seorang pengemudi mobil di Pekanbaru Riau mengancam supir truk pengangkut gas LPG dengan pisau sangkur hanya karena tersinggung mobilnya disalip. Pelaku yang merupakan pensiunan PNS bahkan meluapkan kemarahannya dengan memukul kepala supir truk menggunakan gagang pisau.
Usai memukul korban, pelaku berinisial SY kabur dengan mobilnya ke daerah Perawang, Kabupaten Siak. Tak berapa lama setelah kejadian itu, pelaku langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Rumbai Pesisir. Pada saat pelaku dan korban ini berpapasan, yang satu menggunakan kendaraan Fortuner, yang satu membawa mobil truk mengangkut gas LPG. Nah, kemudian disalip oleh gas LPG itu, oleh truk gas LPG itu, kemudian merasa tersinggung. Akhirnya dipalang, kemudian berhenti, dan terjadilah peristiwa pemukulan menggunakan BB tadi, menggunakan sangkur. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti pisau sangkur, baju korban, dan mobil milik pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 3 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Ya, viral pemirsa, seorang pria menjadi korban begal usai salat subuh di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi akhirnya menangkap kedua pelaku, salah satunya tewas ditembak petugas karena melawan saat sedang ditangkap. Aksi pelaku begal terekam CCTV saat merampas sepeda motor seorang pria di Jalan Irigasi Palembang, Sumatera Selatan. Para pelaku mengincar korban yang dalam perjalanan pulang usai menunaikan sholat subuh. Berbekal rekaman CCTV, polisi pun langsung memburu para pelaku. Saat penangkapan, salah seorang diantaranya tewas ditembak petugas karena melawan dengan senjata api rakitan saat hendak ditangkap. Sementara satu pelaku lainnya berhasil ditangkap. Dari keterangan polisi, para pelaku sudah lebih dari 10 kali beraksi di wilayah kota Palembang dengan modus menakut-nakuti korban dengan senjata tajam dan senjata api rakitan. Karena yang bersangkutan membahayakan jiwa daripada personil kami yang melakukan penangkapan dengan melepaskan tembakan, dan pada akhirnya kita juga melakukan tembakan pada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan tersungkur jatuh pada saat itu sedang melarikan diri di atas genteng. Kini polisi masih memburu satu pelaku lain dan seorang penadah yang buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.